Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk kita saling berbagi informasi. Saya akan membahas terkait tentang sediaan emulsi. Apa sih sediaan emulsi itu? Yuk kita cari tahu. Oke, sediaan emulsi itu sebenarnya sediaan yang hampir sama dengan sediaan sirup. Apa bedanya? Kalau sediaan sirup itu adalah sediaan cair yang dia tidak perlu dikocok. Jadi kalau teman-teman minum obat, dia sediaannya cair di botol, dia langsung diminum tanpa dikocok, itu biasanya namanya sirup. Kemudian ada juga contoh obat cair yang dia biasanya harus dikocok. Nah, ada dua macam, ada namanya emulsi, ada juga yang namanya suspensi. Jadi ada dua ya, ada emulsi, ada suspensi. Nah, apa bedanya? Bedanya ada pada komponennya. Kalau emulsi, komponen yang tidak tercampurnya adalah berupa minyak, sedangkan kalau suspensi, komponen yang tidak bisa tercampurnya adalah butiran-butiran padat. Nah, untuk materi kali ini adalah sediaan emulsi. Emulsi, kenapa obat dijadikan emulsi? Apa sih pentingnya emulsi? Nah, teman-teman pernah nggak mencium atau membaui minyak? Yang paling nggak enak apa? Minyak ikan. Nah, gimana baunya? Agak amis ya, atau banyakan pasien tidak suka. Nah, caranya supaya pasien itu mau minum obat yang dia komponennya zat aktifnya terkandung minyak, maka dibuatlah sediaan emulsi. Jadi, sediaan emulsi adalah sediaan cair yang dia terkandung dua bahan, metode dispersi dan pendispers. Jadi, minyak dan air. Contohnya apa? Nah, ada salah satu contoh produk itu adalah sediaan vitamin. Nah, biasanya vitamin minyak ikan itu terkandung dua komponen. Jadi kalau teman-teman beli obat biasanya vitamin untuk anak-anak itu ada dua komponen, ada minyak, ada airnya, dan harus dikocok. Berarti itulah sediaan emulsi. Kemudian ada yang bertanya, zat yang paling penting kenapa ya minyak dan air bisa bersatu? Nah, itu bedanya di farmasi. Kalau banyak orang bilang air dan minyak nggak mungkin bersatu, tapi beda dengan farmasi. Farmasi bisa menyatukan antara air dan minyak. Itulah hebatnya dengan cara pembuatan sediaan emulsi. Jadi air dan minyak bisa bercampur, bisa dengan bantuan bahan khusus untuk mencampurkan dua bahan itu adalah namanya emulgator. Jadi kuncinya kenapa minyak dan air bisa bersatu? Karena ada pemersatunya. Siapakah itu? Emulgator. Kemudian emulgator itu dapatnya dari mana? Nah, emulgator itu ada dua. Dia bisa alami, bisa juga buatan. Untuk yang alami itu bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari hewan, atau bisa berasal dari air atau mineral yang ada di dalam tanah. Oke, emulgator dari tumbuh-tumbuhan itu bisa PGA atau Pulvis gummi arabicum, kemudian bisa juga tragakan, bisa juga agar-agar, bisa juga condrus, bisa juga pektin, dan masih banyak lagi yang dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk emulgator dari hewan itu ada yang sering banyak kita konsumsi itu kuning telur. Nah, kuning telur itu termasuk dari emulgator yang berasal dari hewan. Kemudian apalagi ada Psalanae, itu juga berasal dari hewan. Nah, kemudian ada juga yang dia berasal dari mineral. Nah, contohnya adalah magnesium silikat atau disebut dengan vegum, ada juga bentonit. Jadi, itu adalah contoh-contoh emulgator yang dia berasal dari alam, tumbuhan, hewan, dan mineral. Oke, selanjutnya untuk emulgator yang dia buatan atau yang dia bukan dari alam, yang sering banget ada di lingkungan kita adalah sabun. Nah, sabun itu termasuk dari emulgator. Makanya sabun itu dia bisa mengangkat minyak-minyak yang ada di dalam tubuh kita ketika mandi. Jadi ketika disabunin, maka minyak-minyak, lemak, kotoran itu bisa keluar dari badan kita. Makanya sabun itu disebut dengan emulgator buatan. Ada juga yang namanya span 20, 60, 80 dan sebagainya, atau twin juga termasuk dari emulgator yang sifatnya buatan. Nah, penyimpanan sediaan emulsi, simpan di wadah tertutup baik, di tempat yang sejuk,
dan harus ada label kocok dahulu. Jadi sebelum minum obat ini harus dikocok dahulu. Supaya apa? Supaya zat aktif dan pembawanya dia homogen dan ketika kita minum memberikan efek yang sesuai dengan yang diinginkan. Ini adalah hidrofilik, lipofilik, balance. Artinya gugus hidrofil yang suka air, lipofil yang suka minyak, balance, keseimbangan. Jadi penting banget kita harus bisa menghitung gugus yang dia balance dengan minyak dan balance dengan air supaya bisa bersatu dengan baik dan sediaannya bisa homogen. Untuk menyelesaikan soalan pertama, kita bikin mind mappingnya dulu. Mind mapping adalah alur cerita supaya kita paham tentang apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, oke. Untuk soalan pertama, di situ ditanyakan adalah berapakah gram twin dan span yang dibutuhkan. Kita tulis dulu atau kita gambar dulu. Yang pertama adalah twin. Twin 60, HLB-nya sebesar 14,9 dicampur dengan span 60 dengan harga HLB 4,7. Kemudian dihasilkan suatu emulsi dengan volume 100 ml HLB campuran 10 dan bobot campurannya 4 gram. Nah, berarti 4 gram ini adalah campuran dari twin dan span. Berapa? Ternyata di soal tidak diketahui. Berarti kita cari, kita misalkan jika twinnya X, berarti spannya adalah 4 min X. Kenapa? Karena totalnya adalah 4 dikurangi dengan punyanya si twin, berarti hasilnya adalah span. Ingat, kita misalkan twinnya X, spannya adalah 4 min X. Kemudian kita akan menggunakan rumus persamaan. Apa rumusnya? B1 kali HLB1 ditambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran dikali HLB campuran. Ini adalah rumus persamaan. Ini adalah rumusnya. Jadi teman-teman harus hafal rumusnya, tapi gampang sih. B1 HLB1 tambah B2 HLB2 sama dengan B campuran kali HLB campuran. Kemudian kita masukkan B1 nya siapa? B1 nya adalah twin, B2 nya adalah span, campurannya adalah yang ada di atas. Kemudian B1, nah B itu adalah bobot atau berat. Bobot 1, bobot 2, dan bobot campuran. Nah, berapa bobot satunya? Ternyata di soal tidak diketahui. Di dalam soal yang diketahui adalah bobot campurannya. Berarti untuk bobot 1 kita misalkan X, bobot yang kedua kita misalkan 4 min X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Bobot 1 berarti X dikali LB1 nya adalah 14,9 ditambah dengan B yang kedua adalah span 4 min X dikali HLB2 yaitu 4,7.
B campurannya 4 gram dikali HLB campurannya 10. Oke, X kali 14,9 berarti 14,9X ditambah, nah bagaimana cara menghitungnya? 4 kali 4,7 dikurangi X kali 4,7. Kemudian kita hitung 4 kali 4,7 18,8 dikurangi X kali 4,7 4,7 X sama dengan 4 kali 10 40. Kemudian kita satukan yang punya X dengan X, berarti 14,9X dikurangi 4,7X sama dengan 40 dikurang 18,8. Kenapa bisa dikurang? Nah, karena di sini beralih. Oke. Kemudian kita hitung 14,9 dikurang 4,7 10,2X sama dengan 21,2. Berarti X sama dengan 21,2 dibagi 10,2. X sama dengan 2,08. Berarti sudah ketemu X-nya. Nah, siapakah X? Jadi berat twin 60 sama dengan apa twin tadi? Kita umpamakan X. Sama dengan berapa X-nya? 2,08. Sedangkan berat span 60 sama dengan apa tadi? 4 min X. Berarti 4 dikurangi 2,08 sama dengan, silahkan dihitung, 1,92. Jadi kita sudah ketemu berat twin 60 adalah 2,08 dan berat span 60 adalah 1,92. Jadi sudah ketemu. Gampang kan? Terlebih dahulu kita juga harus memahami soal tersebut. Kita bikin alur ceritanya juga. Di situ kita akan melihat pada soal twin 20 HLB-nya 16,7 ditambah dengan span 60 HLB-nya 4,7. Kemudian berapakah HLB campurannya? Kita harus mencari HLB campurannya. Jika berat twin dibanding dengan berat span itu adalah 1 dibanding 4. Oke, kita tetap menggunakan perbandingan B1 dikali HLB1 ditambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran dikali HLB campuran. Nah, berapakah B1-nya, berapa B2 dan berapa B campuran? Kita harus teliti dalam membaca soalnya. Di dalam soal di situ diketahui bahwa perbandingan berarti dia adalah berat. Kalau twin yang 1 spannya 4 berarti B campurannya adalah yang 5 gram. Nah, di situ juga sudah ada di soal. Berarti B1 kita masukkan. B1-nya 1 dikali HLB-nya 16,7 ditambah B2-nya 4 dikali 4,7 sama dengan, nah sama dengan B campurannya berapa? 5 dikali berapakah HLB campurannya? Berarti X, karena
kita akan mencari berapakah HLB campurannya, kita istilahkan dengan X, berarti inilah yang akan kita cari. 16,7 ditambah 4 kali 4,7 18,8 sama dengan 5X. Ini ditambahkan menjadi 35,5 sama dengan 5X. X nya berapa? 35,5 dibagi 5. X sama dengan 7,10. Nah, siapakah X? X adalah HLB campuran. Jadi jawabannya adalah 7,10 atau setara dengan 7,1. Ini adalah HLB campuran yang ditanyakan. Selanjutnya adalah soal resep. Di situ ada twin 20 60% dengan HLB 16,7 dan span 20 sebanyak 40% dengan harga HLB 8,6. Yang ditanyakan adalah berapakah HLB campurannya. Nah, untuk soal ini kita tidak menggunakan rumus persamaan, tetapi kita menggunakan rumus persentase. Kita cek dulu. Twin 20 berapa persen? 60%. Nah, 60% ini adalah 60/100 dikali dengan HLB-nya, yaitu 16,7. 10,02. Kemudian untuk span 20 berapa persen? 40%, yaitu 40/100 dikali HLB-nya 8,6 sama dengan 3,44. Nah, gampang banget. Kemudian HLB campurannya berapa? Tinggal ditambahkan saja antara twin 20 dan span 20. Berarti 10,02 ditambah dengan 3,44. Berapa hasilnya? 13,46. Berarti HLB campurannya adalah 13,46. Untuk cara yang ini gampang banget kan? Tapi kalian juga harus ingat untuk persentasenya disesuaikan dengan soalnya ya. Kenapa dibagi 100? Karena persentase di soal adalah 100%. Nah, nanti jika teman-teman terdapat soal twin 20-nya misalnya 30%, span 20 sama dengan 20%, berarti totalnya adalah 50%. Berarti untuk twin 20 30%, 30/50 dikali HLB twin. Untuk span 20% berarti berapa teman-teman? Sama 20/50 dikali dengan HLB span. Nah, jadi untuk pembandingnya di bawah tidak selamanya 100, tetapi disesuaikan dengan total campuran dari embel data masing-masing. Kita menggunakan rumus praktis. Apa rumus praktis itu? Yaitu rumus Aligati. Itu untuk perhitungan HLB emulsi menggunakan rumus praktis. Nah, berdasarkan soal kita tetap sama, kita harus mind mappingkan dulu atau kita bikin alur ceritanya. Yang pertama, twin 80
HLB-nya 15 dicampur dengan span 80, HLB-nya 4,3. Oke, kemudian kita menggunakan rumus praktis. Di sini ada HLB campuran. Oke, berapakah HLB campurannya? HLB campuran ada di dalam soal. Di soal di situ terdiri HLB campurannya sebesar 12. Kemudian kita tarik garis dari span juga ke atas. Berarti di sini itu adalah kita menggunakan HLB-nya span dan sebaliknya kita menggunakan HLB twin. Untuk yang di atas ini rumusnya adalah HLB campuran dikurangi HLB span, sedangkan yang di bawah HLB twin dikurangi HLB campuran. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Yang di atas HLB campuran dikurangi HLB span, ingat garisnya ada di span. Kemudian untuk yang di sini HLB twin, yang di atas dulu dikurangi HLB campuran. Setelah kita tahu rumusnya, kita langsung saja. Berarti HLB campurannya berapa? 12 dikurangi HLB spannya 4,3, HLB twinnya 15 dikurangi 12. 12 dikurangi 4,3 hasilnya 7,7. 15 kurangi 12 hasilnya 3. Kemudian kita total. Totalnya adalah berapa teman-teman? 10,7. Baru selanjutnya kita hitung twin 80 sama dengan, kita garis lurus hasilnya 7,7 dibagi 10,7. Dari mana 10,7? Total semuanya sama dengan 0,7193 dikali berapa? Nah, di sini dikali dengan berat campuran. Di soal berat campurannya adalah, ini HLB-nya 12, beratnya adalah 5 gram atau 5%. Berarti langsung kita masukkan 0,7193 dikali dengan 5, hasilnya adalah 3,6 gram. Kemudian untuk span 80, kita cek hasilnya di sini ada 3 dibagi 10,7 hasilnya 0,2804. Nanti teman-teman silahkan dicek menggunakan kalkulator ya. Dikali 5 hasilnya adalah 1,4 gram. Baiklah, sekian dulu teman-teman sekalian informasi yang bisa saya sampaikan terkait tentang sediaan emulsi. Nah, untuk sediaan yang lain tunggu di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.